Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Adi Risdianto dari program studi Teknik Kimia dari kampus Institut Teknologi Indonesia. Saya akan mempresentasikan cara membuat propilen glikol dengan skala industri, yang dimana T1 itu adalah sebagai tangki pertama untuk penyimpanan bahan baku propilen glikol dengan rumus kimianya C3H6O dengan kadar 90%. Dan untuk tangki keduanya itu untuk penyimpanan bahan baku C3H8O2 dan H2O. Dan untuk aliran flow-nya saya memberi tanda 1, 2. Habis tangki 1 dan 2 dialirkan ke mixer pertama untuk dicampurkan CH3H86O dan juga C C3H6O dan juga C3H8O2 dan H2O. Setelah tercampur, itu akan menghasilkan bahan baku CH3 6O, CH3H8O2 dan H2O, yang dimana kita akan menginjek tekanan dari si flow-nya sebesar 20 atm. Nah, setelah itu kita akan menginjek itu menggunakan pompa. Pompa ini berfungsi untuk menginjek ataupun membesarkan tekanan suatu aliran. Dan untuk mengontrol aliran itu tidak over, kita memerlukan pressure gauge yaitu PG01 dan juga valve, yang dimana nanti berfungsi itu ketika aliran lebih 20 atm dia akan menutup aliran tersebut. Dan habis itu aliran tersebut dioper ke heater, yang dimana kita akan membutuhkan temperatur 125 derajat dengan tekanan 20 atm. Habis itu habis ke heater kita akan mereaksikan dengan reaktor pertama. Reaktor pertama itu berfungsi untuk mereaksikan suatu senyawa. Yang dimana setelah di aliran masuk ke reaktor akan menghasilkan CH3H8O2, C6H14O3, C9H20O4, C3H60, C3H60 dan H2O. Habis itu digunakan valve. Kenapa menggunakan valve? Untuk eh, menurunkan temperatur. Temperatur masuk ke untuk menurunkan tekanan. Tekanan yang harus masuk ke evaporator itu tidak lebih dari 5 atm. Sehingga saya menggunakan 1 atm untuk masuk ke evaporator. Nah, untuk aliran berikutnya itu masuk ke evaporator pertama. Nah, untuk evaporator pertama ini akan menghasilkan produk keluaran untuk menghasilkan CH3H8O2, C6H14O3, C9H20O4, dan C3H6O. Dan untuk keluaran evaporator pertama ini kan ada namanya air. Kenapa air kita masukkan ke mixer? Untuk meminimalisir si destilasi bekerja keras. Karena kita nggak mau alat ini rusak dengan waktu secara cepat. Habis itu keluaran evaporator pertama dimasukkan ke evaporator kedua, habis itu dimasukkan destilasi. Nah, untuk destilasi sendiri, hasil keluaran produk atas itu menghasilkan CH3H8O2, yang dimana temperatur awalnya itu 125 derajat Celcius dengan ATM 1 ATM, dengan tekanan 1 ATM. Nah, untuk menurunkan temperatur kita membutuhkan namanya cooler. Cooler ini kita membutuhkan suhu ruang yaitu 45 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Dan untuk CH3H8O2 ini kita simpan di tangki ketiga. Ini adalah produk produk yang kita butuhkan ataupun produk yang kita inginkan. Nah, untuk hasil destilasi di bawah ini akan dilanjutkan ke destilasi kedua. Destilasi kedua ini hasil atas itu menghasilkan C6H1403 dengan temperatur 125 derajat dengan tekanan 1 atm. Dan untuk hasil produknya kita ingin temperaturnya itu tidak lebih dari 125, ataupun kita ingin produk tersebut dengan suhu ruang yaitu 45 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Makanya ditambahkan dengan cooler. Dan untuk C6H1403 adalah produk samping dari propylene glycol yaitu C3H802 yang akan disimpan di tangki keempat. Dan untuk hasil produk di bawah itu menghasilkan C16H2406,
yang dimana temperaturnya sama seperti destilasi kedua hasil atas, temperatur 125 tekanan 1 atm, kita membutuhkan 45 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, sehingga diberikan cooler untuk mendinginkan senyawa. Dan untuk C15H2406 adalah triplen glikol, yang dimana adalah produk samping dari propilen glikol. Nah, untuk produk samping tersebut kita tidak akan membuang sia-sia ataupun kita tidak membiarkan begitu saja. Kita akan memproses kembali, akan di-recycle kembali untuk menjadi propilen glikol. Dan untuk recycle tersebut digunakan namanya valve, tiga arah valve ataupun three-press valve atau di sini ataupun tiga way plug valve. Nah, di sini untuk penggunaan valve sendiri, untuk kan kita menggunakan dua dua aliran, dua aliran bertemu menggunakan valve ini untuk menjadikan satu aliran. Nah, setelah dari tangki pertama, tangki keempat dan kelima bertemu, dia akan dialirkan ke reaktor tersebut. Nah, reaktor tersebut akan mengelola kembali menjadi propilen glikol, yang dimana nanti reaktor bekerja terus dioper ke evaporator pertama, dan hasil H2O itu tersebut akan dimasukkan ke mixer, dan evaporator produk pertama ini hasil keluarannya dioper ke evaporator kedua, lalu dilanjutkan dengan destilasi ataupun pemisahan produk yang kita inginkan, dan kita mendapatkan produk CH3H8O2 itu bukan hanya dari bukan hanya dari bahan baku, tapi kami juga dapat dari produk samping, dan dengan catatan kami mau produk kami itu pekat ataupun sesuai dengan standar kami, yaitu 90% tersebut. Jadi tidak mengurangi nilai pasar kami, tidak mengurangi kualitas dari produk kami. Eh, Selebihnya mohon maaf jika kata saya ada yang salah ataupun presentasi saya terlalu cepat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.